Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di POV Times bersama saya Gilang Pandutanaya, di mana hari ini kami akan mengupdate informasi seputar hot isu apa di beberapa hari terakhir, tentunya bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak. Sore Gilang. Sehat Mbak ya? Teman-teman, sehat alhamdulillah. Teman-teman milenial dan Gen Z juga ya. Sehat ya. Sebelumnya kami juga ucapkan selamat ulang tahun ya Mbak untuk IDN Times dan IDN Media yang ke-10. IDN ya, mohon maaf IDN. Apa namanya, transformasi dari IDN Media ke IDN. Nah, di tanggal 8 Juni ulang tahun ke-10 dan tentunya di IDN Times kami terus memberikan informasi yang akurat dan juga valid. Nah, di POV Times kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang Pilkada DKI Jakarta, Mbak, yang akan dimulai di bulan November. Nah, dari Mbak Uni sendiri nih, Mbak, ada nggak sih info-info siapa aja? Kan karena sampai sekarang ini belum ada informasi terbaru. Tapi ada yang bilang Ridwan Kamil mau maju, Anies Baswedan mau maju, karena PDIP juga tertarik. Terus dari perseorangan juga kemarin ada Dharma Pangrekun ya. Nah, sebenarnya dari Mbak Uni sendiri ada info nggak nih, Mbak? Oke, terima kasih. Pertama, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman relasi, partner, narasumber yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepada IDN Times ya. Terima kasih kepada semua stakeholders dari IDN Times. Nah, soal Pilkada Jakarta, memang gini, dari informasi yang kita dapatkan, tamu-tamu narasumber yang datang dan diwawancarai oleh IDN Times, telepon ke sana kemari, sebagian juga kita sudah liput. Pilkada DKI ini seperti mini dari Pilpres 2024 ya. Kenapa? Karena di situ ada nama Anies Baswedan, juga ada nama Jokowi. Anies Baswedan menjadi salah satu yang digadang-gadang untuk bertanding kembali untuk periode kedua. Sementara Presiden Jokowi tentu tidak sebagai cagup, tetapi dia berpotensi untuk menyorongkan anaknya yang kedua, Kaisang, Kaisang anak bungsunya ya, untuk menjadi cawagup. Nah, jadi memang narasumber kita mengatakan bahwa Anies ini akan menjadi faktor. Kalau Anies Baswedan mendapatkan tiket untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, maka itu akan menentukan bagaimana komposisi calon-calon yang dianggap bisa menandingi Anies Baswedan di Jakarta. Karena bagaimanapun sebagai gubernur selama 5 tahun, kemudian popularitasnya makin naik karena sempat menjadi capres meskipun kemudian kalah. Tentu buat rakyat Jakarta, Anies sudah pernah dirasakan kepemimpinannya ya. Nah, narasumber kita di IDN Times itu mengatakan dia adalah calon yang cukup signifikan dan cukup berat untuk diimbangi untuk Jakarta. Nah, karena itu semuanya sedang menunggu apakah Anies akan mendapatkan tiket, dan kalau Anies mendapatkan tiket maka komposisinya itu akan bagaimana. Nah, dari survei-survei dan dari pembicaraan antar partai politik, muncul misalnya statement dari PDIP ya, yang mengatakan menaik juga Anies Baswedan, dan kami mendapatkan informasi bahwa memang sudah ada komunikasi terutama dari pihak DPD PDIP Jakarta ya kepada Anies Baswedan untuk mengusulkan Anies Baswedan menjadi cagup ya. Tentu kalau misalnya PDIP, maka cawagupnya tentu PDIP ingin yang menjadi cawagupnya PDIP ya. Ada 2 nama yang disebut-sebut akan disodorkan oleh PDIP, tapi kami juga mendengar bahwa Anies Baswedan sampai sekarang belum memutuskan. Tentu katanya dia berterima kasih lah atas semua dukungan, tapi belum memutuskan. Mungkin ya. Mungkin juga Anies sedang menunggu bagaimana konstelasi dari partai yang lain ya. Tentu yang kalau dari sisi dukungan koalisi pada saat capres, ada PKB di situ, ada PKS ya. Bagaimana sikap dari PKB dan PKS, apakah akan mendukung Anies? Itu yang sedang ditunggu. Tapi kalau misalnya Anies yang maju, maka menurut evaluasi
sementara pihak dan partai politik sosok yang bisa mengimbangi itu adalah Ridwan Kamil dengan catatan cawagupnya adalah Kaisang. Ya. Karena kalau Ridwan Kamil saja mungkin dia akan punya peluang lebih besar di Jawa Barat, tetapi kalau Ridwan Kamil dengan Kaisang ya kita tahu bahwa ini seperti Anies seperti posisi di Pilpres 2024 dia akan berhadapan dengan pengaruh pengaruh dari Presiden Jokowi, meskipun pada saat pilkada itu akan dilakukan di bulan November itu Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya. Tetapi selain Jokowi sebetulnya yang tidak ingin Anies mendapatkan tiket dan mempunyai platform ya untuk 5 tahun ke depan tentu dari pihak Pak Prabowo. Karena kalau Anies Baswedan itu punya platform di 5 tahun ke depan, maka tentu itu akan menjadi potensial kontender jika Pak Prabowo ingin menjadi presiden untuk periode kedua. Berarti bisa jadi kalau Mahkamah Agung ini mengubah batas usia yang 30 tahun sedangkan Kaisang 29 tahun, berarti benar apakah ini Mbak dari sudut pandang mungkin redaksi melihat jika memang ini dipersiapkan untuk Kaisang? Saya rasa itu udah sangat kasat mata. Oke. Nah, Sobat Milenial Gen Z, selanjutnya kita akan bahas mengenai sikap PDIP yang baru saja termasuk kemarin Hasto Kristianto ya yang ternyata dilakukan pemeriksaan di Barreskrim Polri dan HP-nya juga disita oleh KPK karena terkait adanya dugaan ujaran kebencian atau hoax ya Mbak ya. Nah sebenarnya apa Mbak informasi yang dari Mbak Uni bisa sampaikan? Jadi gini, banyak sekali kita lihat dalam sejak proses pemilu ya 2024 ini banyak kasus-kasus yang sebetulnya sudah lama, tapi kemudian karena perbedaan posisi dalam pemilu itu kemudian jadi diperiksa ya, jadi dilakukan pemeriksaan ya, diproses. Nah ini yang publik melihatnya kalau ternyata tadinya ada di posisi kekuasaan, apakah akan diperiksa gitu ya? Misalnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar kan sempat diperiksa berjam-jam ya di Kejaksaan. Tetapi kita tahu bahwa Erlangga Hartarto tuh ada di koalisi yang ada di koalisi bersama Pak Jokowi, terutama Pak Jokowi ya. Kalau Pak Prabowo kan sebenarnya pada saat itu belum terlalu berkuasa ya, tapi Pak Jokowi ya kemudian kan pemeriksaan tidak dilanjutkan. Kemudian Menpora Dito ya benar. Ketika dia mengembalikan uang dari kasus yang skandal korupsi BTS, pengembalian uang 27 miliar tidak ada berkelanjutan. Nah, tapi untuk orang-orang yang berada dalam posisi atau partai yang berseberangan dengan kekuasaan diproses, apalagi yang belakangan Hasto ini kan paling kencang nih ya. Jadi gini, satu hal tentu kalau memang ada kesalahan ya, ada kasus, ada kesalahan, IDN Times dalam posisi untuk mendukung proses hukum yang adil, transparan ya, itu yang harus dilakukan. Tetapi ini kan mungkin kasusnya udah sebelumnya ya, kayak misalnya yang Harun Masiku itu kan udah sebelumnya, tapi baru sekarang. Kemudian Hasto adalah selalu yang dari pihak PDIP menyampaikan pendapat-pendapatnya yang lumayan kencang ya, mengkritisi kekuasaan, mengkritisi Presiden Jokowi, kemudian sekarang diperiksa bahkan handphonenya disita. Ya saya rasa itu menunjukkan di satu sisi upaya untuk menegakkan kasus-kasus hukum tapi dengan cara yang ya tidak ada perlakuan yang sama. Apakah misalnya yang lain juga mengalami masalah seperti yang dihadapi oleh Hasto, dan mungkin sebelumnya itu adalah yang dihadapi oleh Menko Erlangga yang harus diperiksa berjam-jam. Mungkin itu bagaimana kami di redaksi melihatnya ya. Kalau dari Mbak Uni kedepannya sikap dari PDIP seperti apa Mbak kalau misal ternyata sekarang Hasto dalam proses pemeriksaan? Saya nggak mau jadi cenayang ya. Jadi kita lihat aja. Saya rasa PDIP dari fakta bahwa Bu Mega bahkan di Rakernas yang lalu tidak membuat keputusan ada di dalam atau di luar pemerintahan, itu menunjukkan bahwa ada hitungan-hitungan kalkulasi politik yang lain yang ada di benak Bu Mega, dan yang kita tahu dari wawancara dengan Ganjar Pranowo
itu berkaitan dengan koalisi-koalisi di Pilkada November 2024. Jadi posisi Bu Mega dan PDIP tentu akan menunggu sesudah hasil dari Pilkada. Karena kalau di Pilkada kan bisa saja PDIP berkoalisi misalnya dengan Gerindra, jadi kan itu cair sekali beda. Gitu. Kita tunggu update-nya. Dan yang terakhir Mbak, ini kemarin kan kita tanggal 4 habis ngobrol seru ya sama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Nah ternyata di dalam talk show itu juga bersama Mbak Uni dan juga host Total Politik, kalau Luhut ini ternyata sempat kesel nih sama mantan kepala dan wakil kepala otorita IKN, Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahajo. Nah sebenarnya apa sih Mbak yang menyebabkan si Pak Luhut ini kesel nih Mbak? Ya, Pak Luhut kan misalnya yang disinggung tentu misalnya soal lebih dari 2.000 lahan yang masih bermasalah ya. Dan di situ Pak Luhut kan mengatakan bahwa sebetulnya undang-undangnya sudah cukup, aturan kekuasaan ada, tapi kok tidak bisa dilakukan ya. Nah, saya justru ngecek kepada pimpinan IKN ya soal kewenangan untuk pembebasan misalnya ya. Pimpinan IKN ini maksud Pak Basuki? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Jadi pimpinan IKN itu mengatakan bahwa yang berwenang untuk untuk pembebasan lahan itu tidak hanya otorita IKN, tetapi harus bersama dengan tim terpadu dari Pemda sebagai yang punya kewenangan. Nah, jadi seperti diatur dalam PP 17/2022 dan juga Undang-Undang 2001/2023 tentang IKN, itu kewenangannya sebetulnya masih belum sekuat yang diharapkan oleh banyak pihak. Hanya Pemda Sus yang berwenang penuh atas pembebasan lahan dan pengelolaan aset untuk investasi. Sedangkan OIKN saat ini masih sebagai setingkat kementerian sampai dengan ditetapkannya pemindahan, sehingga banyak kewenangan masih di Kemenq dan atau kementerian lainnya / Pemda. Jadi menurut pendapat redaksi IDN Times, tidak fair juga kalau Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan itu sepertinya kesel banget dan menyalahkan problem yang terjadi di OIKN itu kepada justru kepala dan wakil kepala yang mundur. Karena harusnya keterkaitan kinerja bersama ya dengan Pemda ya. Ada Pemda dan segala macam. Dan kalau kita baca, nah kalau ini bukan gibah ya. Ini adalah di bukunya Pak Bambang Susantono. Pak Bambang Susantono itu adalah kepala IKN yang baru mundur ya. Pak Bambang itu sedang dalam posisi yang strategis, senior vice president di Manila di IDB ya, di ADB, Asian Development Bank. Jadi dia ketika dikontak pertama kali ini di bukunya ya, dia dikontak lagi mimpin rapat akhir Januari 2022, dikontak, yang mengontak itu adalah Pak Pratikno, Mensesnek. Ya, kalimatnya itu pesan di ponselnya, "Selamat siang Mas, dapat salam dari Presiden." Ya, pokoknya itu adalah percakapan awal di mana Pak Pratik menyampaikan pesan dari Presiden yang ingin mengangkat Pak Bambang Susantono sebagai kepala OIKN. Pak Bambangnya sendiri galau ya, karena ya dia sudah nyaman, istrinya juga di sana sudah nyaman ya, dan kemudian di sini ada kalimatnya ya. Jadi follow up Jumat 18 Februari ya, ketika Presiden ADB bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Mereka kemudian bicara berdua dan kemudian itulah ya, Bambang katanya si Presiden Presiden ADB itu, "Bambang, your President is very firm about you that you are going to be asked to go home." Mesti pulang ya dari posisi di ADB. "Saya sudah sampaikan ke Presiden Anda bahwa itu akan jadi big loss ADB. Tapi kami bisa memaklumi bahwa ini panggilan negara, it's going to be between you and him." Him itu Presiden Jokowi ya. Nah, kalau di bukunya itu banyak teman-temannya juga yang ingin supaya dia mempertimbangkan. Sebetulnya Pak Bambang Susantono sendiri mengusulkan 3 orang ya untuk yang cocok ya untuk menjadi kepala. Jadi dia bilang, "My own choice is
Dr. Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, will be the main core of development, menjadi yang utama untuk membangun komponen utama di IKN ya. Kemudian yang kedua Budi Karya Sumadi, sekarang Menteri Perhubungan yang punya extensive experience sebagai developer ya. Kemudian Profesor Bambang Brojonegoro, ini 3B ya. Profesor Bambang Brojonegoro yang sebelumnya dia ketika dia Menteri Bappenas, dia juga kayak menjadi vokal poinnya dari awal mula pembangunan IKN. Jadi dari awal itu Pak Bambang Susantono itu dibujuk-bujuk sampai dia konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada akhirnya kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani ya siap-siap aja pulang. Artinya kalau Presiden sudah punya mau kan, gimana? Karena penunjukan Pak Bambang Susantono di ADB tentu kan atas koordinasi dengan Menteri Keuangan, karena itu representing mewakili pemerintah Indonesia ya. Tapi akhirnya dibujuk-bujuk akhirnya jadi tentunya kan ketika dia kemudian akhirnya yang dipilih oleh Presiden Jokowi sudah mendapatkan masukan dari berbagai pihak bahwa dia figur yang tepat sebagai urban planner ya. Bahwa kemudian sesudah 2 bulan dari setahun sebelumnya sebelumnya dia sudah merasa bahwa ini ada sesuatu yang nggak benar nih. Jadi merasa tidak cocok dengan hati nuraninya. Kalau Mbak Uni bilang unhappy yang kita sebelumnya. Tapi kemudian ketika akhirnya mundur, kemudian dikata-katain seolah bahwa dia nggak beres kerjanya apa segala macam. Ya menurut saya, menurut IDN Times ini juga tidak fair. Karena yang dipinang justru Pak Bambang ya ibaratnya ya. Justru Presiden Jokowi pengen banget Pak Bambang sampai dia ngomong sama Presiden ADB yang notabene bosnya Pak Bambang di ADB, ya kan? Presiden ADB mengatakan a big loss untuk ADB. Jadi ADB merasa merugi juga karena ditinggalkan oleh mungkin sosok yang dianggap bagus ya. Nah, tapi akhirnya demi negara pulang. Tapi kok terusnya ujungnya dikata-katain nggak beres kerjanya. Padahal kewenangannya secara undang-undang juga terbatas. Nah mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebagai informasi tambahan ya, behind the scene dari bagaimana proses membujuk Bambang Susantono untuk menjadi kepala otorita IKN, padahal sebetulnya dia tidak ingin ada di situ. Dan sudah mengajukan 3 nama ya? Sudah mengajukan 3 nama yang dianggap lebih berkompeten. Dan harus orang dari dalam pemerintahan yang udah tahu proses dari awal. Sementara kan dia ujuk-ujuk tuh kayak diimpor gitu kan dari Manila kan. Nah itu mungkin yang dan ketemu di IKN itu dengan sebuah proyek yang membutuhkan koordinasi birokrasi antar birokrasi yang tentu tidak mudah buat Pak Bambang untuk yang sebelumnya meskipun ada di birokrasi tapi sempat di luar masuk lagi. Dan statement terakhir dari Presiden Jokowi kemarin menyampaikan bahwa mundurnya Pak Bambang dan Wakil Kepala Otorita IKN kemarin tidak mengganggu jalannya pembangunan di IKN. Seperti itu Mbak katanya ya? Ya mudah-mudahan sebenarnya kita lihat aja nanti. Kita lihat di tanggal 17 Agustus ya nanti. Posisinya statementnya positif loh, artinya dia mendukung IKN, dia berharap IKN diteruskan, tapi bahwa dia tidak dalam posisi yang secara secara hati nurani ada di situ karena mungkin terlalu di-push harus selesai supaya bisa dipakai 17 Agustus, pembebasan lahan juga seperti itu ya itu juga cerita yang lain. Dan ditunggu update-nya dari Mbak Uni dan teman-teman redaksi. Sobat Milenial and Gen Z bisa saksikan terus di POV Times maupun di kanal IDN Times. Di sore hari ini kami berdua pamit. Saya Gilang Madutana ya, beserta pemimpin redaksi IDN Times pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Uni. Sama-sama.